Oke, kita kembali lagi di podcast PSLI yang ke-14 tahun 2024. Nah, kali ini dengan pengisi acara di pembukaan hari ini, duo Etnikholik. Dan ternyata duo Etnikholik ini sudah menjadi inisiator PSLI. Cak Anies itu sudah sangat ngefans sama sudah foto. Oh ya, Pak Anies. sudah sangat ngefans sama duo Etnikholik. Ini adalah tahun kedua di acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Merah Putih. Tahun kemarin di Festival Seni Balai Pemuda, duo Etnikholik diundang. Nah, ternyata itulah jatuh cinta pertamanya Cak Anies. Terima kasih Bang Anies, teman-teman panitia. Tahun ini akhirnya nggak ada kelompok musik lain, beliau langsung nunjuk duo Etnikholik. Wah, terima kasih. Jadi Sanggar Merah Putih juga terima kasih. Nah, menurut Mas Reddy, Mbak Anggar dan kawan-kawan, PSLI ini gimana sih? Ya, PSLI ini apa ya? Kalau menurut saya, Oh ya, temanya kali ini bagimu negeri. bagimu negeri. Oke. Temanya begitu. Saya teringat dengan ada sebuah tagline iklan gitu. Cintailah produk-produk. Tit, gitu kan. Produk-produk Indonesia. Tapi menarik dengan konsistensi ke-14 tahun ya. Iya. Nah, 14 tahun ini sebuah spirit yang luar biasa menurut saya untuk bangun ekosistem ekosistem kreatif, terutama teman-teman di seni rupa ya, seni lukis ya utamanya, karena saya melihatnya memang Jawa Timur harus ada station terkait dengan bangun ekosistem untuk ini. Artinya selama ini kalau masyarakat awam melihat lukisan itu hanya bisa dinikmati di galeri, ya. Tapi ini publik bisa hadir dan menikmati sejauh mana karya-karya dari para seniman seni lukis yang ada di Indonesia ya, dan hubnya ada di Surabaya dan Jawa Timur gitu. Ya paling tidak begini, karena ini kan masuk ekonomi kreatif ya. Yeah. Ekonomi kreatif, bagaimana ruangnya itu di wilayah hilirisasi ya. Hilirisasi dari sebuah karya memang harus ada yang konsernas, terutama teman-teman yang punya kesadaran untuk bangun hilirisasi itu. Saya beberapa bulan ini sempat ngobrol Mas Arif dengan beberapa kawan-kawan. Ada sebuah kegelisahan ketika ngomong sekarang lagi trennya IP, intellectual property, dengan banyaknya munculnya teknologi AI macam-macam. Tapi saya melihatnya ajang ini PSLI ini sebuah ruang untuk membangun keseimbangan dari tren teknologi yang berbasis AI itu. Silakan, artinya kan ini kita tidak bisa nolak ya. Tapi ruang-ruang semacam ini menurut saya ini penyeimbang. Ya, betul. Penyeimbang artinya untuk membangun aspek kognitif. Artinya kan melukis masih pakai tangan, pakai Terus ada tes gitu, ajang silaturahmi juga. Tes tersendiri dan ruang silaturahmi itu yang penting. Nah, kalau ini mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ikon gitu kan di Jawa Timur, dan tentunya bisa membangun kesejahteraan dari masing-masing pelaku seni lukis utamanya. Saya melihatnya nggak tahu kalau ini ada semacam associate gitu kan, bisa diinisiasi dari teman-teman seniman, terutama seni lukis, misalkan ngobrol dengan BI gitu, nggak tahu, mudah-mudahan orang BI mendengar gitu kan. Bisa nggak sebanyak karya ini gitu, ini bisa jadi anggunan bank gitu kan. Nah ini kan menarik gitu kan, karena kan tidak murah gitu loh, proses produksinya, bagaimana eksplorasi idenya, waktunya itu kan harus
kalau bahasa ekonomi kan multimodal. Betul. Nah, itu bagaimana menaikkan grade itu? Saya melihatnya ya seharusnya Indonesia harus mampu untuk masuk ke wilayah-wilayah itu gitu, wilayah-wilayah. Dan juga nggak tahu ya gimana skemanya, karena saya bukan pelukis, royalti misalnya. Jadi bukan hanya beli putus gitu kan, tapi siapapun pembelinya gitu kan, dan karya ini berpindah tangan ke siapapun, si pengkarya ini juga dapat menikmati istilahnya pengkaryaan hasil royaltinya itu. Gitu. Nah, tapi skemanya nggak tahu. Tapi ini kan sekedar lemparan ide gitu. Apa sudah dibahas atau enggak? Tapi yang jelas saya punya kegelisahan itu gitu loh. Dan sama juga di wilayah musik juga begitu. Cuman kan wilayah musik kan sudah lama ya, konteks industri bagaimana bangun platform apa segala macamnya, dan ada KCI lah, ada asosiasinya kayak gitu. Di seni tari juga kayaknya belum sampai seni tari. Gitu Mas Arif. Kira-kira sementara untuk lemparan ide. Nah ini basis saya. Masuk ini. Oke, monggo masuk. Sini Mas. Situ full 3. Oh, apa sampean sini aja. Siap. Nah, terus gini. Tema Bagimu Negeri ini Sanggar Merah Putih semacam ada jargon seperti ini, bahwa memang keseimbangan harus dijaga. Dari sini, dari tempat ini, dari event PSLI ini, kita menyebarluaskan keindahan. Nah, sudah terasa. Nah, ini gimana menurut Mbak Anggar dan kawan-kawan? Baik, jadi tagline-nya menebar keindahan. Ya, menebar keindahan. Dari sini kita menebar keindahan. Mulai dari pertama kali masuk, menggok ke kanan, mentok, menggok ke kiri, mentok, semuanya indah dengan keunikannya. Tepuk tangan, keren banget. Ada yang ekspresif gitu, ada yang realis, ada yang macam-macam lah. Jadi kayak ketika kita sedang melihat itu, kemudian berimajinasi, terus rekreasi gitu. Dan karena bermacam-macam ya, ini memang ya Indonesia ya, jadi gaya-gaya itu ada yang nggak terfikirkan gitu, jadi kayak sesuatu yang baru gitu, keren banget, suka. Mas ya, gitaris ya, langsung. Apa drummer dulu? Langsung ini. Gimana? Menebar keindahan. Saya rasa seni rupa ini sangat bagus dan punya warna masing-masing, Mas. Ya, saya sangat mengapresiasi, dengan musik tadi. Kita berkolaborasi antara seni rupa dan musik kita. Mantap. Ya. Loh, kok dilewatin? Gimana perasaannya menebar keindahan? Kalau jargonnya menebar keindahan sih udah nyampe sih kayaknya sih. Setiap sudut sini udah banyak lukisan, banyak keindahan kayak gitu. Oke, mantap udah. Kalau bagi saya, seni ini kan bahasa yang universal. Artinya bahwa semua lapisan masyarakat, dari background apapun, pekerjaan apapun, agama apapun, menilai seni adalah bahasa yang universal. Bukan bahasa kalbu ya? Lebih dari itu. Artinya universal ini mampu diterima oleh komunitas apapun. Karena setiap aliran itu mewakili entitas-entitas atau pribadi-pribadi yang berbeda. Siap. Sehingga ini giat seperti ini harus lebih intensitasnya harus lebih ditambah lagi. Supaya apa? Yang pertama adalah bagaimana mengikis satu paradigma bahwa seni, orang seni itu katanya selengean, tidak berbudaya. Enggak. Orang seni itu mewakili rasanya. Semua lukisan ini tidak pernah bohong. Ya. Dia adalah satu apresiasi dari sang maestronya untuk menuangkan dalam bentuk gambar. Makanya satu nih saya yang mau pesen nih, pameran lukisan untuk Gen Z.
Oh, Iya. oh ada mas, Ini ada. ini kan Ada. 80% sudah old. Ya, Old school. ini insya Allah besok ada melukis bersama di sini Iya. di depan panggung dengan anak-anak kecil. Ya. Dengan anak kecil. Nah ini juga ada beberapa stand anak-anak juga. Depan ini ada stand anak SMA. Iya. Jadi juga ada. Enggak Hanya apa-apa. memang mayoritasnya memang banyak yang Nggak apa-apa. Misalkan begini, bagaimana kemudian konsentrasi Gen Z ini sedikit dialihkan dalam waktu 3 atau 4 jam untuk tidak pegang HP, tapi dia melukis sekalipun yang dilukis itu adalah karakter-karakter yang ada di game. Nggak apa-apa. Ya, betul. Cuman kita sudah mengurangi intensitas dia bermain game. Nah ini akan terjadi besok. Yes. Akan terjadi besok pagi ini. di depan panggung melukis bersama anak-anak. Itu juga diinisiasi oleh YKAI, Oh ya kan. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Oke mas. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ya. Nah, ini kita mau minta nih closing statement juga sekaligus testimoni dari duo Ethnic Holic. Nah, jadi temanya bagimu negeri. Ya dari sini kita menebarluaskan keindahan. Sebelum itu kita juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu PSLI 2024. Ada pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada Suara Surabaya Media, terus ada STKW, ada Blaco, ada Puri Security Printing and Visual Communication, ngopibareng.id, terus Jatim Expo, ada lagi apa ini? Wahyuson tadi yang sudah membantu konsernya dua Ethnic Holic. Terus nasional persewaan alat-alat pesta dan upacara, Liwa Pratama, ada Vitek, ada Tesla Paint, terus ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan semuanya punya stand di sini sponsor-sponsor ini. Oke, closing statement sekaligus atau testimoni dari duo Ethnic Holic. Monggo bareng-bareng atau diwakili silakan. Ya, satu closing, mudah-mudahan kesenian itu menjadi kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Itu indikator kesejahteraan bangsa ini. Ketika ketika masyarakat kita sudah menempatkan kesenian ini menjadi kebutuhan primer gitu, berarti kan yang lainnya sudah selesai. Sudah gitu selesai, kan. mencukupi. Dan inilah pentingnya PSLI ini gitu. Menjaga Indonesia dengan keindahan, dan yang utama adalah kebahagiaan. Kita dari duo Ethnic Holic mengucapkan selamat dan sukses untuk PSLI.